Tuan David, ada yang menempel di bibirmu, ucap Yonaki mengambil tisu dan mengelap sudut bibir David. Tentu saja membuat David mematung sebentar dan kemudian menjauhkan dirinya. Tapi dia tidak melihat aura di belakangnya yang udah terlihat memanas. Stella udah merasa kesal karena David tidak mengangkat panggilannya. Tapi kali ini dia semakin panas ketika melihat adegan yang terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang kencan makan siang itu. Rasanya sungguh sangat sesak sekali. Stella sudah merasa tidak tahan berada di dalam restoran yang sama dengan David. Lula, ayo kita pergi dari sini. Aku merasa sudah tidak berselera makan. Ucap Stella menarik pergi tangan Lola. Tapi Nona, saya udah memesan makanan. Seru Lula. Stella tidak menghiraukan. Wanita yang sedang hamil muda itu udah menahan kekesalan di hatinya. Pada saat sampai di pintu keluar, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Nona Stella? Seru Marco yang melihat istri bosnya itu. Tentu saja hal itu langsung membuat David menoleh ketika mendengar nama sang istri disebut. Sedangkan Stella dan Lola langsung menghentikan langkahnya. Stella, sayang, kamu di sini? Seru David melihat istrinya yang juga sedang menatap ke arahnya itu. David berdiri dan sedikit berlari ke arah sang istri yang mematung itu. Pria itu langsung memeluk istrinya erat. Sayang, kenapa tidak bilang kalau kamu di sini? Ucap David membelai rambut sang istri. Aku tidak tahu kamu di sini. Jawab Stella ketus. Maaf, aku sedang bertemu klien di sini. Ayo kita bergabung dan makan bersama. Ucap David melepas pelukannya. Aku sudah makan dan sebaiknya tidak usah. Nanti mengganggu pertemuan penting kalian. Jawab Stella. Tidak mengganggu sayang, kita sudah selesai kok. Tinggal makan saja sambil ngobrol-ngobrol. Ayolah, aku akan memperkenalkanmu pada klienku. Ucap David. Tapi sepertinya Stella sudah bad mood. Sedangkan Yona Kim dan sekretarisnya hanya menatap pemandangan itu tidak suka. Mungkin Yona mengira bahwa David belum mempunyai pasangan. Tapi sepertinya dia salah. Pria tampan itu sepertinya sangat mencintai sang istri. Ketika melihat David yang membujuk istrinya seperti itu. Sedangkan Marco tidak mempedulikan semua orang. Mumpung si bos sedang merayu istrinya, dia gunakan kesempatan untuk menelpon Dania. Halo, sapa seorang pria di seberang telepon. Dek, hati Marco bergemuruh hebat ketika mendengar suara orang lain yang mengangkat ponsel Dania. Bukan suara Danis ataupun Tuan Arnold. Suara itu terdengar begitu asing. Halo, ada perlu apa menelpon? Tanya orang itu lagi. Aku ingin bicara dengan Dania. Jawab Marco udah merasa cemburu. Dania sedang berada di kamar mandi. Nanti akan aku sampaikan kalau Anda menelponnya. Jawab pria itu kemudian menutup panggilannya. Marco segera melihat di GPS untuk mengecek nomor Dania sedang berada di mana. Di Hotel XX. Rumah Marco melihat posisi ponsel Dania. Sementara David menatap mata istrinya yang sepertinya memerah menahan tangisnya. Sepertinya pria itu sadar kenapa sang istri seperti itu. David paham pasti Stella melihat Yona mengelap bibirnya tadi, dan bodohnya David tidak tahu akan keberadaan sang istri di restoran itu. Bagaimana kalau situasinya terbalik? Saat itu David yang melihat bibir Stella dipegang oleh Danis atau pria lain. Bisa dipastikan udah terjadi baku hantam di sana. Sayang, apa kamu marah sama aku? Ucap David berusaha memeluk istrinya itu. Tapi Stella menghindar. David, jangan dekat-dekat. Aku mau muntah kalau dekat kamu. Terus, sana balik lagi ke meja makan kamu. Tuh, udah ditunggu sama klien penting kamu itu. Ucap Stella berusaha mendorong David. Tapi tubuh David yang besar tidak dapat digoyahkan Stella. Bahkan pria itu malah semakin mendekat untuk memeluk istrinya. Sedangkan Lola terpana melihat ketampanan David dan tubuh atletis yang begitu menggoda itu. Gadis itu mematu melihat kejadian di mana seorang David meraih sang istri yang sedang merajuk. Ternyata Tuan David lebih tampan dari bayanganku, dan juga dia sangat mencintai Nona Stella. Batin Lola. David membawa Stella ke dalam pelukannya. Gadis itu masih memberontak. Sayang, aku mohon jangan marah ya. Aku tidak macam-macam kok. Tadi itu aku juga tidak tahu kalau Nona Yona mengelap bibirku. Tiba-tiba aja dia melakukan itu. Tentu aja aku langsung menghindar. Kamu jangan salah paham. Ucap David. Stella memukul dada bidang David. Tiba-tiba perutnya terasa mual kembali. Stella masih terus meronta minta dilepaskan karena dia udah tidak tahan ingin muntah. Tapi sepertinya David tidak mengerti itu. Dia itu hanya ingin membujuk istrinya yang sedang salah paham terhadapnya.
Stella sudah merasa tidak kuat. Bau parfum David yang begitu menyengat membuat Stella mual dan tiba-tiba muntah begitu aja. David sedikit terkejut ketika sang istri tiba-tiba muntah, dan yang paling mengejutkan Stella muntah di jas dan kemejanya. Untung aja hanya cairan putih yang keluar karena memang dari pagi Stella belum mengisi perutnya itu. Yana Kim dan sekretarisnya merasa syok ketika melihat David yang terkena muntahan sang istri yang hanya diam aja tidak melakukan apapun. Bahkan wanita itu melihat David segera membimbing Stella untuk keluar dari restoran di Hotel Lula. Marco yang melihat atasannya pergi itu juga segera berdiri dan pamit kepada Nona Yona Kim. Saya permisi dulu Nona Yona, sepertinya istri bos saya sedang tidak enak badan, ucap Marco. Jadi gadis itu betul istri Tuan David? Masih terlihat muda sekali. Iya Nona, dia adalah Nona Stella, putrinya Tuan Stephen Austin, jawab Marco, kemudian berlalu dari hadapan wanita Korea itu. Stephen Austin ya? Gumam Yona. Sedangkan di sebuah hotel XXX, Dania yang tadi ditelepon Tuan Arnold untuk segera pulang, ternyata malah menyuruhnya menemani calon tunangannya di sebuah hotel milik keluarga Stephen. Rencananya Tuan Arnold akan mengikuti kegiatan amal yang digelar oleh perusahaan SA Group dan RA Group yang diadakan rutin setiap tahunnya. Tapi berhubung pemiliknya Stephen Austin sedang tidak ada alias berlibur bersama sang istri, jadi hanya dihadiri oleh para petinggi perusahaan saja. Sebagai besan, tentunya Tuan Arnold juga ingin ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Pada waktu itu juga pria yang akan dijodohkan dengan Dania juga hadir di sana. Saat ini Dania baru aja keluar dari dalam kamar mandi. Wanita itu sedari tadi menggerutu dalam hati karena harus dipertemukan dengan William yang ternyata langsung tertarik padanya. Sial, ponselku ketinggalan di meja, ucap Dania yang mencari ponselnya di tas dan ternyata tidak ada. Padahal aku udah ada celah untuk kabur dari acara itu dan pertemuan ini. Tapi sial, kenapa juga ponsel harus ketinggalan sih? Gerutu Dania. Alhasil wanita itu harus kembali ke ballroom tempat acara amal diadakan. Tempat itu udah penuh oleh para undangan dan tamu-tamu penting. Dania melihat ke arah meja di mana William dan Tuan Arnold duduk. Wanita itu menghela napas, dia harus kembali ke meja untuk mengambil ponselnya. Tuan Arnold, sepertinya aku tertarik dan menyukai putri Anda. Aku ingin acara pertunangan kita dipercepat, ucap William pada Tuan Arnold. Haha, baguslah kalau kamu menyukai putriku, Nak William, jawab Tuan Arnold. Iya, meskipun dia hanya anakmu dari wanita yang bukan istrimu, tapi tidak apa-apa, yang penting Dania cantik dan seksi, ucap William membuat Tuan Arnold terdiam. Ternyata pria muda di depannya ini sangat tidak sopan. Tapi mau bagaimana lagi, memang kenyataannya Dania memang anaknya dari wanita lain. Tapi Tuan Arnold juga tidak perlu mengambil pusing ucapan William. Maaf, aku mencari ponselku. Tiba-tiba Dania datang dan duduk berhadapan dengan William. Kenapa kamu lama sekali, baby? Tanya William menatap Dania. Tadi aku ke toilet. Papa, mana ponselku? Ponselmu aku bawa. Ini, tadi ada yang menelpon, ucap William sambil menyerahkan ponsel Dania yang dibawanya tadi. Memang pada saat Dania pergi, dia mendapatkan panggilan dari Marco, dan William lah yang mengangkatnya. Terima kasih, ucap Dania. Wanita itu melihat panggilan masuk dan matanya langsung berbinar ketika melihat siapa yang bertelepon. Asisten Marco, kenapa dia menelpon? Batin Dania senang. Pria yang mengganggu pikirannya semenjak malam itu. Bahkan Dania selalu merindukan Marco di setiap detiknya. Tapi tiba-tiba wajahnya terlihat murung. Dania paham kalau Marco tidak menyukainya. Pria itu hanya menganggapnya bawahan saja. Ada apa, Dania? Tanya sang papa. Dania melihat ke arah depan dan menggeleng. Tidak apa-apa, Pak, jawab wanita itu. Setelah acara selesai, aku ingin mengajakmu ke suatu tempat, ucap William. Dania berganti menatap pria di hadapannya itu dengan tatapan datar. Maaf, tapi aku tidak bisa ikut. Aku ada janji dengan temanku, jawab Dania berbohong. Apa kamu tidak bisa membatalkan janjimu itu, Dania? Tanya Tuan Arnold. Maaf, Pak, nanti aku tidak enak kalau harus membatalkannya secara mendadak, jawab Dania. William hanya diam melihat ekspresi dari Dania. Tapi sepertinya pria itu harus menemukan cara lain agar Dania mau pergi bersamanya. Marco baru aja mengantar David dan setelah pulang ke apartemen.
Pria itu segera meluncur ke hotel XXX untuk menemui Dania. Sedari tadi perasaannya berkecamuk karena Dania. Gadis itu sepertinya udah mengobrak-abrik hati dan jiwa Marco, sehingga membuatnya seperti itu. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih hampir 40 menit, Marco sampai di sebuah hotel, di mana radar GPS ponsel Dania tertera. Dengan sedikit tergesa, Marco berlari dan memasuki lift. Sepertinya saat ini Dania berada di lantai paling atas hotel tersebut. Pintu lift terbuka, Marco segera keluar dan sedikit berlari mencari keberadaan Dania. Tolong, lepaskan aku Tuan William. Aku tidak mau dan jangan memaksa aku. Tiba-tiba Marco mendengar sebuah suara yang sangat dia kenali dari arah depan. Pria itu segera berlari dan mendapati Dania yang sedang dipaksa masuk ke sebuah kamar oleh seorang pria. Hei, lepaskan wanita itu! Teriak Marco yang membuat Dania dan William menoleh ke arahnya. Asisten Marco, seru Dania. Siapa kamu? Jangan ikut campur dengan urusanku. Seru William masih berusaha menarik lengan Dania. Melihat hal itu membuat Marco meradang. Dengan emosi yang udah sampai ubun-ubun, Marco menghajar William habis-habisan. Dania menjerit ketika melihat adegan baku hantam tersebut. Para security tiba-tiba datang dan mengamankan Marco dan William yang udah hampir babak belur itu. Pak, tolong usir tuan ini. Dia mengganggu saya. Seru Dania menunjuk William kepada para security itu. Hei, aku ini tunanganmu. Seru William tidak terima. Pak, Anda bisa memeriksa CCTV kalau tidak percaya. Tuan ini memang telah memaksa kekasih saya untuk masuk ke dalam kamar itu. Ucap Marco menatap Dania yang udah berlinang air mata itu. Jantung Dania berdetak kencang ketika Marco mengatakan kepada security bahwa dia adalah kekasihnya.